Sinar matahari menyinari bumi. Cahayanya sudah cukup terik. Arleta terbangun dari tidurnya. Wanita itu menyeka matanya, mengerjap beberapa kali. Detik selanjutnya, Arleta turun dari ranjang dan melangkah menuju ke kamar mandi. Arleta mematut cermin sebentar dikala ada sesuatu hal yang mengusik pikirannya. Tak menampik bertemu dengan Keevan dan ibu pria itu membuat hatinya merasa cemas dan takut. Rasa cemas dan takut itu seakan membuat Arleta terpojok dan seolah diadili karena melakukan sesuatu kesalahan. Yang dia takutkan adalah Keevan tahu tentang Keanu. Arleta memutar keran wastafel, dan membasuh wajahnya dengan air bersih. Dia menggosok gigi dengan wajah yang masih muram akibat rasa cemas dan takut mulai menyerang dirinya. Setelah selesai mencuci muka dan menggosok gigi, Arleta melangkah keluar dari kamar mandi, dan hendak keluar menuju ke kamar Keanu. Wanita itu ingin melihat putranya sudah bangun tidur atau belum. Namun, langkah Arleta terhenti dikala melihat Mirna berlari menerobos kamarnya dengan raut wajah yang amat panik dan penuh kekhawatiran. "Bu Arleta," dan Keanu demam tinggi. Suara Mirna pengasuh Keanu berseru dengan nada yang panik. Sontak Arleta terkejut. Tampak pancaran mata Arleta menunjukkan jelas keterkejutannya terselimuti kepanikan. "Keanu demam?" tanya Arleta dengan nada yang begitu cemas. Sepasang iris mata Arleta menunjukkan jelas khawatir yang luar biasa. Mirna mengangguk cepat. "Iya, Bu. Dan Keanu demam tinggi. Tolong ambilkan kompresan air hangat. Dan siapkan obat penurun demam milik Keanu," tita Arleta panik dan cemas. "Baik, Bu," jawab Mirna patuh. Arleta mengikat asal rambutnya. Lalu dia segera berlari menuju kamar Keanu yang letaknya tak jauh dari kamarnya. Degup jantung Arleta berpacu keras. Aura wajahnya terlihat begitu panik. Meski Keanu hanya demam tapi Arleta selalu dilanda ketakutan. Sejak dulu, jika Keanu sakit maka Arleta akan selalu panik. Mungkin ibu di luar sana akan mengatakan itu adalah hal normal, tapi tidak bagi Arleta. Karena Arleta akan selalu menyalahkan dirinya jika sampai putra kesayangannya sakit. Saat tiba di kamar Keanu, Arleta melihat Keanu yang mengigau dan bergerak-gerak gelisah. Arleta mendekat dan segera membaringkan tubuhnya di samping Keanu. Lantas, wanita itu memberikan pelukan hangatnya pada putra kesayangannya itu. "Papa, Papa, Papa, Papa." Keanu mengigau memanggil-manggil, "Papa." Terlihat wajah Arleta berubah kala mendengar Keanu memanggil, "Papa." Tubuh Arleta membeku. Pancaran matanya menunjukkan jelas rasa bersalah. Akan tetapi Arleta tidak akan memperlihatkan kelemahannya. Arleta tetap harus tegar di depan anaknya. "Keanu, ini Mama sayang." Arleta mengelus pipi bulat Keanu, memberikan kecupan di sana. "Bangun, Nak. Ini Mama." Arleta berusaha membangunkan putranya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Mata Keanu perlahan mulai terbuka. Bocah laki-laki itu mengerjapkan mata beberapa kali menatap Arleta dengan mata yang memerah akibat demam. "Mama, Papa udah pulang ya, Ma?" tanyanya dengan nada yang lemah. Mata Arleta berkaca-kaca sedih luar biasa mendengar pertanyaan Keanu. Hati Arleta bagaikan tercabik-cabik. Kata-kata Keanu seperti alkohol yang disiram ke luka yang terbuka. Air mata Arleta sedikit menetes melalui sudut matanya. Hatinya begitu hancur dan sakit luar biasa. Dia tahu semakin Keanu dewasa, maka seputar pertanyaan tentang ayah dari putranya akan semakin banyak. "Ma, kenapa Mama diam aja? Papa udah pulang belum, Ma?" Keanu menatap Arleta dengan tatapan lemah, dan tersirat penuh permohonan yang terselimuti kerinduan. Bocah laki-laki itu amat sangat merindukan ayahnya.
Kak Anu, perkataan Arleta terpotong kala Mirna masuk ke dalam kamar. Kak Anu membawakan air hangat dan obat penurun demam sesuai yang Arleta tadi perintahkan. Ada kelegaan dalam hati Arleta melihat Mirna datang. Paling tidak, Arleta bisa mengalihkan pembicaraan dan membuat fokus Kak Anu tidak terlalu membahas tentang ayahnya lagi. Bu, ini air kompresan untuk Den Kak Anu dan obat penurun demam. Mirna meletakkan baskom kecil yang berisikan air hangat dan juga obat penurun demam ke atas meja. Terima kasih, Mirna. Kamu boleh pergi sekarang. Biar aku yang menjaga Kak Anu, jawab Arleta lembut meminta Mirna pergi. Dia ingin dirinya yang menjaga putra kesayangannya itu. Baik, Bu. Kalau begitu saya permisi. Mirna menundukkan kepalanya, lalu pamit undur diri dari hadapan Arleta. Nak, minum obat dulu, iya. Arleta membantu Kak Anu untuk duduk lalu dia segera memberikan sirup obat penurun demam pada Kak Anu. Pun Kak Anu menurut. Kak Anu meminum obat yang diberikan Arleta. Detik selanjutnya Kak Anu kembali membaringkan tubuhnya di ranjang. Tepat di saat Kak Anu sudah membaringkan tubuhnya di ranjang, Arleta langsung menempelkan handuk hangat ke kening putranya itu. Mama, Papa di mana? Kapan Papa pulang? Tanya Kak Anu dari dalam pelukan Arleta. Nada bicara Kak Anu begitu pelan dan tersirat merindukan ayahnya. Lagi. Arleta membatu setiap kali Kak Anu menanyakan tentang ayah dari putranya itu. Entah kenapa belakangan ini Kak Anu selalu menanyakan ayahnya. Sungguh, Arleta benar-benar merasa tersiksa jika harus membohongi putranya. Namun, memberitahu Kak Anu adalah hal yang tak akan pernah mungkin. Ma, kenapa Mama diam saja? Kapan Papa pulang, Ma? Tanya Kak Anu lagi dengan suara lemah. Wajahnya semakin sedih, karena ibunya hanya diam saja. Sejenak, Arleta mengatur napasnya berusaha menenangkan dirinya. Perlahan senyuman di wajah Arleta pun mulai terlukis. Lantas wanita itu memberikan kecupan di pipi bulat Kak Anu sambil berkata, gimana Papa mau pulang kalau Kak Anu sakit seperti ini? Yang ada Papa sedih kalau melihat Kak Anu sakit. Besok Kak Anu udah sembuh, Ma. Kak Anu nggak sakit lagi, jawab Kak Anu dengan yakin meski suaranya masih terdengar lemah. Arleta kembali tersenyum. Ya udah, kalau gitu Kak Anu tidur dulu ya, Nak. Biar cepat sembuh Kak Anu harus istirahat. Iya, Ma. Kak Anu mengangguk patuh. Lalu bocah laki-laki itu mulai membenamkan wajahnya di dada Arleta. Tertidur lelap dalam dekapan ibunya itu. Tampak Arleta menatap hangat Kak Anu yang sudah tertidur dalam dekapannya. Embusan napas panjang Arleta terdengar. Arleta tahu dirinya akan selamanya membohongi putranya. Akan tetapi apa yang dilakukan Arleta saat ini adalah yang terbaik. Bagi Arleta, Kak Anu tak memerlukan kehadiran Kak Evan di hidup putranya itu. Kini tatapan Arleta mulai teralih pada jam dinding waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Itu menandakan Arleta tidak mungkin untuk berangkat ke kantor. Mau tidak mau, Arleta harus izin hari ini. Biarlah gajinya dipotong sekalipun Arleta tak peduli. Kak Anu akan selalu menjadi prioritas baginya. Perlahan Arleta mulai bangkit berdiri, dia tak mau sampai membuat Kak Anu terbangun. Wanita itu mengambil ponselnya yang terletak di atas meja dan segera menghubungi Rima. Halo, Rim. Sapa Arleta kala panggilan terhubung. Iya, Arleta. Ada apa? Jawab Rima dari seberang sana. Rim, sorry kayaknya hari ini aku nggak bisa ke kantor. Anakku demam tinggi. Tolong kamu bantu sampaikan pada pihak HRD ya, Rim. Nanti aku juga akan menghubungi pihak HRD di jam masuk kantor. Anakmu sakit. Sakit apa, Arleta? Demam, Rim. Ya udah,
Nanti aku bantu sampaikan sama HRD. Semoga anakmu cepat sembuh ya, Arleta. Iya, Rim. Terima kasih, iya. Sama-sama, Arleta. Panggilan tertutup. Arleta meletakkan ponselnya ke tempat semula. Raut wajah Arleta mulai berubah sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Tatapannya terus menatap Keanu yang tertidur pulas. Beruntung Keanu bisa menuruti perkataannya. Terkadang yang Arleta takutkan adalah Keanu tidak mau mendengarkannya. Sungguh, Arleta bersyukur memiliki Keanu yang selalu menjadi anak penurut. Keevan turun dari mobil, pria itu melangkah masuk ke dalam perusahaannya. Tampak para staf menyapa Keevan dengan sopan. Pria itu hanya membalas sapaan dari para staf dengan anggukan singkat di kepalanya. Dia melangkah menuju lift pribadinya. Lift yang khusus bisa digunakan oleh dirinya, keluarga, dan juga asisten pribadinya. Ting! Pintu lift terbuka. Keevan melangkah keluar dari lift dan hendak menuju ruang kerjanya. Namun, langkah Keevan terhenti kala melihat Angga menundukkan kepala padanya. Selamat pagi, Pak Keevan, sapa Angga dengan nada yang sopan. Kamu sudah mendapatkan apa yang aku butuhkan? Tanya Keevan dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Nada bicaranya tegas dan mengisyaratkan kalau dia membutuhkan segera apa yang dia telah perintahkan pada asistennya itu. Angga mengangguk patuh. Sudah, Pak. Saya sudah mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Kita bicara di ruang kerjaku. Keevan melangkah menuju ruang kerjanya. Refleks, Angga berjalan mengikuti Keevan yang sudah lebih dulu berjalan meninggalkannya. Saat tiba di ruang kerja, Keevan menatap dingin dan begitu tegas pada asistennya itu. Tatapan yang tersirat mendesak agar Angga segera memberitahu dirinya. Aura wajah Keevan sulit terbaca. Yang bisa dipaparkan saat ini pancaran matanya menunjukkan jelas rasa cemas, khawatir, dan rasa ingin tahu sangat tinggi. Pun sejak tadi jantung pria itu berdebar tak karuan. Seperti dirinya akan mengetahui hal yang selama ini dia tak pernah tahu. Ini hasil tes DNA antara Anda dan Keanu Revano, Pak. Saya berhasil mengambil sampel rambut Keanu Revano. Angga berucap dengan sopan seraya menyerahkan amplop putih yang ada di tangannya pada Keevan. Keevan tak banyak bicara. Pria itu langsung amplop putih itu dan segera membuka. Beberapa kali Keevan mengembuskan napas panjang. Lantas pria itu mulai menatap hasil dari tes DNA tersebut. Tiba-tiba raut wajah Keevan berubah kala melihat hasil dari tes DNA di hadapannya itu. Sepasang iris mata coklat Keevan melebar. Wajah Keevan mucat. Tubuhnya menegang bercampur dengan rasa bersalah. Keevan menggelengkan kepalanya meyakinkan kalau apa yang dia lihat ini salah. Tapi tidak. Apa yang Keevan lihat ini tidak salah sama sekali. Apa yang dia lihat saat ini adalah nyata. Raut wajah Keevan pucat pasi. Jutaan hal muncul dalam benak Keevan. Pria itu bahkan tak mampu untuk berpikir jernih. Tubuh Keevan membeku melihat hasil tes DNA yang ada di hadapannya. Otaknya seakan menjadi blank, tidak mampu lagi berpikir jernih. Dia tak lagi bisa menepis fakta yang ada, karena bukti nyata sudah ada di depan mata. Hasil tes DNA yang ada di tangannya tidak mungkin salah. Keevan masih belum mengeluarkan sepatah kata pun. Lidahnya seakan keluh belum bisa merangkai kata. Dia masih menatap selembar keras yang ada di tangannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Wajah Keevan begitu pucat. Sebuah selembar kertas hasil tes DNA dengan tingkat kecocokannya adalah lebih besar dari 99,99% membuat Keevan terasa kehilangan cara dirinya untuk berpikir. Sejenak, Keevan kembali mengingat kejadian 5 tahun lalu.
Tepat di malam pesta kelulusannya, kejadian di mana dia menghabiskan malam panas dengan Arleta. Entah ekspresi apa yang sekarang harus ditampilkan oleh Kevin. Karena dia tidak menyangka atas apa yang dia lakukan 5 tahun lakukan, meninggalkan benih yang bahkan tak pernah Kevin ketahui. Keanu anaknya. Kevin memejamkan mata singkat kala otaknya langsung berpikir dirinya telah memiliki seorang putra yang berusia 4 tahun. Kevin kini mengerti kenapa Arleta terlihat begitu membenci dirinya. Karena dulu memang dirinya sangat brengsek. "Pak, tindakan apa yang Anda akan ambil?" tanya Angga hati-hati pada Kevin. Kevin terdiam beberapa saat mendengar apa yang dikatakan oleh Angga. Pancaran matanya tersirat memiliki jutaan hal yang muncul dalam benaknya. "Di mana Arleta sekarang?" tanyanya dingin dan tegas. "Saya baru saja mendapatkan info dari pihak HRD kalau Bu Arleta tidak masuk kantor karena putranya sedang sakit," jawab Angga yang sontak membuat Kevin terkejut. "Putranya Arleta sakit?" ulang Kevin memastikan. Raut wajahnya berubah menjadi panik dan cemas kala mendengar ucapan Angga. Angga mengangguk, "Benar, Pak. Tapi saran saya, Anda harus tenang. Lebih baik jangan menemui Bu Arleta sekarang. Anda harus menemukan waktu yang tepat untuk menemui beliau. Jangan gegabah meski Anda sudah tahu hasil dari tes DNA itu." Angga memberikan saran agar Kevin tidak bertindak gegabah. Kevin mengembuskan napas kasar, berusaha menenangkan pikirannya yang sedang kacau. Apa yang dikatakan Angga adalah benar. Meski dirinya sudah tahu tentang hasil tes DNA itu, bukan artinya dia harus memaksa Arleta. "Apa sakit Keanu parah?" tanya Kevin dengan nada yang pelan tapi tersirat makna rasa bersalah yang begitu dalam. Terdapat kekhawatiran di nada bicara Kevin. Apalagi sekarang Kevin tahu kalau Keanu adalah putra kandungnya. Sid. Membayangkan itu membuat Kevin terus mertuki betapa bodoh dan brengsek dirinya ini. "Terakhir informasi yang saya dapatkan, Keanu tidak sakit parah, Pak. Hanya demam saja. Tenanglah, Pak. Anda tidak perlu sampai secemas ini. Semua baik-baik saja, Tuan," jawab Angga sopan, berusaha menenangkan Kevin. Kevin kembali menembuskan napas panjang. "Keluarlah, Angga. Aku ingin sendiri. Tolong kamu. Pastikan kalau Keanu benar-benar baik-baik saja," titahnya tegas. "Baik, Pak. Saya akan mengerjakan apa yang Anda butuhkan. Saya permisi." Angga menundukkan kepalanya, lalu pamit undur diri dari hadapan Kevin. Kevin menyandarkan punggungnya di kursi kebesarannya. Pria itu memilih memejamkan mata singkat. Kenyataan ini membuat dirinya seperti menjadi pria paling brengsek di dunia ini. "Sid." Kevin mengumpat kasar merutuki dirinya sendiri. Tak heran jika sekarang Arleta sangat membenci dirinya. Kevin sekarang sadar kenapa sifat Arleta berubah total padanya. Tidak seperti Arleta yang dulu. Ternyata, luka yang telah diberikannya di masa lalu, membuat wanita itu sangat amat membencinya. Kevin mengerti bahkan sama sekali tak akan menyalahkan Arleta yang membencinya. Di masa lalu, memang dirinya begitu brengsek. Kevin sama sekali tidak menyangka kalau dirinya meninggalkan benih di rahim Arleta. Mengembalikan semua kondisi tidaklah mungkin. Yang harus Kevin lakukan adalah memperbaiki segala kekacauan yang telah diperbuatnya. Tidak mudah Arleta memaafkannya. Butuh perjuangan bagi Kevin untuk memperbaiki semua yang telah terjadi. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat. Kevin yakin begitu banyak hal yang dilewati Arleta sendirian. Sedangkan dirinya bersenang-senang di New York. Itu yang membuat Arleta semakin membenci dirinya.